Kita sebagai pemilik kos, kita harus dekat hubungannya dengan anak kos. Supaya anak kosnya betah, supaya anak kosnya merasa nyaman, terus supaya kita lebih gampang untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak kos gitu. Tapi ternyata, teman-teman, pendapat tersebut tidak bisa 100% diaplikasikan. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Di video hari ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya mengelola kos selama 8 tahun ini ya. Ada suka dan dukanya. Nah, sekarang saya mau sharing mengenai hubungan dengan anak kos ya. Kalau teman-teman saya, para pemilik kos di komunitas cerita, itu mereka selalu bilang, wah kita sebagai pemilik kos, kita harus dekat hubungannya dengan anak kos. Supaya anak kosnya betah, supaya anak kosnya merasa nyaman, terus supaya kita lebih gampang untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak kos gitu. Ya selalu kalau saya di grup komunitas itu saya selalu tidak benar-benar kontra dengan pendapat itu ya. Saya bilang, oh iya sih, betul gitu. Tapi ternyata, teman-teman, kalau kita punya kos udah banyak ya, kita punya kos cabangnya udah banyak, kamarnya udah banyak, seperti saya, kamarnya sudah hampir 600 kamar sekarang. Itu sepertinya pendapat tersebut tidak bisa 100% diaplikasikan gitu ya. Karena apa? Karena kita kan tidak mungkin, kita seorang diri, kita tinggal mungkin hanya di salah satu kos di rumah induk. Saya kan, kalau saya sekarang ini kan juga kondisinya saya tinggal di salah satu rumah induk di kos-kosan tersebut. Nah, saya menimbang-nimbang sih sebenarnya. Saya menimbang-nimbang banyak keuntungan atau kerugiannya sih sebenarnya kalau saya dekat dengan anak kos gitu ya. Nah, ternyata kalau pengalaman saya, ini sorry ya, ini pengalaman saya pribadi loh ya. Jadi, jangan dianggap pengalaman saya itu yang paling benar gitu loh. Jadi mungkin ada pengalaman lain yang mungkin lebih benar ya. Tapi ini saya ceritakan pengalaman saya sendiri gitu. Saya pernah dulu berusaha dekat dengan anak kos ya kan, menjadi bapak kos yang baik gitu. Nah, tapi ternyata malah muncul berbagai macam masalah, berbagai macam konflik antara saya dengan anak kos gitu. Contohnya apa? Contohnya saya kasih contoh ya. Kalau saya terlalu dekat dengan anak kos, kalau anak kosnya itu melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, itu saya, apalagi saya modelnya orangnya sungkan ya, sungkanan gitu loh. Jadi saya kalau mau negur sama orang yang nggak terlalu kenal aja, saya sungkan, apalagi kalau sama yang dekat gitu loh. Jadi kalau kita hubungannya terlalu dekat, udah kayak temen gitu, sungkan gitu loh. Mereka misalnya ngerokok di dalam kamar, sungkan saya mau negur gitu loh. Akhirnya kan malah merugikan diri saya sendiri gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya terlalu dekat, segala macam masalah, komplain itu pasti akan langsung ke kita. Ya, jadi mereka mikir, gue langsung aja nih ke yang punya kos gitu, pasti akan lebih cepat diatasi gitu. Oke, kalau kita punya kos cuma 20 kamar, oke. Tapi kalau saya punya kos udah ratusan kamar seperti ini, kalau saya harus ngurusin komplain satu persatu, bisa dibayangkan kan gimana repotnya, gimana pusingnya. Terus yang ketiga, masalah pembayaran, ya kan? Masalah pembayaran kalau telat, sungkan nagihnya, ya kan? Terus pembayaran kalau mau diskon, kalau kita kenal deket, mereka minta diskon, nggak enak kita mau nolak gitu. Jadi setelah saya pikir-pikir, kok kalau gue terlalu deket sama anak kos tuh malah merepotkan diri gue sendiri gitu loh. Jadi kayak gue membuka masalah buat gue sendiri gitu loh. Udah gitu kalau kita terlalu deket, misalnya kos cewek apalagi ya, kalau kos cewek gitu, sekarang kan banyak dalam era yang modern ini banyak wanita penggoda, tau nggak? Wanita penggoda itu, jadi kadang-kadang mereka manja-manja ngomongnya, terus kadang-kadang ya cewek sekarang nggak tahu ya, mereka di kos itu kadang-kadang cuma pakai tank top, terus kadang-kadang malah kalau mandi itu ketinggalan misalnya ketinggalan ambil bajunya di jemuran, mereka cuma pakai anduk keluar kamar untuk ngambil sesuatu di jemuran gitu. Yeah, boy. Itu bisa jadi konflik rumah tangga sih sebenarnya. Apalagi kalau kita nggak kuat iman ya, kalau kita nggak tahan godaan, itu bisa gawat, itu bisa repot itu. Nah,
Dengan contoh-contoh yang saya sebutin tadi itu, setelah saya pikir-pikir, sebaiknya kalau kita memang usahanya profesional ya, bukan tradisional, sebaiknya saya tidak menjalin hubungan yang terlalu dekat dengan si anak kos. Nah, tapi kita harus tetap tahu bagaimana kebutuhan mereka, bagaimana keinginan mereka, bagaimana feedback mereka terhadap pelayanan kos-kosan kita. Itu tetap kita perlu tahu caranya gimana, ya kita harus punya tim gitu. Nah, akhirnya saya putuskan, sekarang saya menutup semua hubungan dengan anak kos ya. Maksudnya hubungan yang lebih lanjut gitu ya, hubungan personal gitu. Tapi kalau hubungan profesional, saya tetap kalau ada anak kos mau bicara apa sama saya, tetap saya bisa ketemui kalau memang penting ya. Tapi kalau memang tidak terlalu penting, biasanya saya suruh manajer saya atau supervisor saya atau tim saya untuk yang berkomunikasi dengan mereka. Nah, pentingnya tim yaitu supaya kita bisa ya bekerja dengan profesional, kita bisa memberikan pelayanan yang profesional, kita juga tidak melibatkan urusan pribadi, urusan personal kita dengan urusan personal mereka gitu. Jadi segala sesuatu bisa dijalankan, bisa dilakukan dengan profesional. Itu sih pengalaman saya selama ini, dan kalau teman-teman setuju atau tidak setuju, silahkan tulis komen. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!